Woi, Bre, jalanan sepi nih. Tang, terus kenapa kalau sepi Cai? Balapan ayo, yang kalah traktir makan dah. Ya elah, bahaya nggak sih balapan di jalan raya? Iya, bener Bre. Kalau nabrak gimana? Motor elit balapan sulit, nggak berani kalian. Gua aja yang pakai Vespa berani. Ayolah Cai, balapan sama gua aja. Ipang sama Yuki mah nggak berani. Woi, jangan sembarangan ngomong kok Bay. Ini CB bukan sembarang CB. ZX25 aja diasapin. Bayu emang songong Yoga. Dia nggak tahu apa kalau motor gua H2R. Alah, kita buktikan aja. Vespa gua pasti menang. Ini jalan raya Bre, bukan lintasan. Yang kenceng belum tentu menang. Udah, jangan banyak debat. Kita buktikan aja siapa yang paling jago. Begitu lampu hijau, kita gas. Finishnya di perempatan depan. Ayo, siapa takut? Yang kalah traktir makan ya. Oke. Suamiku. Suamiku, jangan tinggalkan aku. Kak, suaminya nggak kenapa-kenapa kok. Dia meninggal itu. Tanggung jawab. Dia nggak kenapa-kenapa. Gak ada yang luka. Gak mungkin meninggoy lah. Orang gua juga ngerem kok. Dia meninggal bukan karena lu tabrak, tapi karena kaget. Terus peluitnya ketelan. Waduh, gawat Bre. Kita bisa kena juga nih. Lah kan udah dibilang bahaya kalau balapan di jalan raya. Gak percayaan sih. Nyesel kan kok Bay? Gua nggak kepikiran kalau bisa terjadi seperti ini. Lagian dia orang ngapain di tengah jalan? Sok ngatur lalu lintas gitu. Ya emang kerjanya di tengah jalan gitu, Bay. Kerja apaan sih di tengah jalan gitu? Bukannya membahayakan diri sendiri dan orang lain? Ya, dia bantu-bantu nyebrangin kendaraan kali. Barangkali ada yang ngasih 1.000-2.000. Kalian tahu nggak sih, hal kayak gini cuma ada di negara Konoha. Negara lain mana ada? Ya gimana lagi, saking susahnya cari pekerjaan kali Bang. Jadi kang parkir dan penyeberang jalan pun jadi. Oke Pak, oke. Gua mau tanggung jawab. Asalkan jangan bawa-bawa polisi. Hahaha, bagus. Kami juga gak mau bawa-bawa polisi kali. Jadi begini anak muda, Neng ini namanya Hana. Dan yang lu tabrak itu suaminya. Mereka itu warga saya. Dan saya sebagai RT mereka. Iya, oke Pak RT. Jadi gua harus bayar berapa biar beres masalah ini? Hah, bayar? Tidak semua masalah diselesaikan dengan uang anak muda. Hah? Maksudnya gimana nih Pak RT? Jangan bilang kalau nyawa dibayar nyawa Pak RT. Tidak begitu anak muda. Jadi kita masih pakai hukum adat yang ada di sini. Neng Hana suaminya meninggal akibat perbuatanmu. Sesuai dengan hukum adat yang berlaku di sini, maka kamu harus menggantikan suaminya. Maksudnya gimana Pak RT? Kamu harus menikahi Neng Hana sebagai pengganti suaminya yang meninggal akibat perbuatanmu. Bapak! Anjir, ini hukum adat apaan? Aneh banget sumpah. Tahu gini jadinya. Mending gua aja yang nabrak. Anjay, janda pirang, cantik lagi. Menang banyak sih Cai. Pak, nggak bisa gitu dong Pak. Nikah itu bukan main-main. Kenal juga belum. Masa disuruh nikah? Ya nyawa juga bukan main-main. Kau sudah membuat suaminya meninggal. Kau harus tanggung jawab. Pak RT, kalau si Cai gak mau tanggung jawab, biar aku aja yang gantiin Cai. Nikahin Hana Pak RT. Gak bisa. Dia yang berbuat, maka dia yang harus bertanggung jawab. Pak RT, gimana kalau tanggung jawabnya aku akan menafkahi dia, tapi gua tidak mau menikahi dia? Gak bisa. Kau harus tetap menikahi Hana. Kalau gak mau, maka nyawa harus dibayar nyawa. Saya terima nikahnya. Hana binti Toyib dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana? Cai terpaksa menikahi janda pirang yang bernama Hana. Cai pun tinggal bersama di rumah Hana. Yang ternyata si Hana adalah orang kaya. Suamiku mau sarapan apa? Biar Hana masakin ya. Terserah kau aja lah. Ya udah, Hana bikin telur kecap aja ya. Telur kecap mana enak? Yang lain dong.
Terus maunya makan apa yang enak? Ya terserahlah. Istri macam apa kau ini? Makanan kesukaan suami aja. Masa nggak tahu? Anjir, najis banget gua. Harus nikahi wanita kayak dia. Tipe gua mah yang berjilbab, sopan, santun, tertutup, apes-apes. Punya istri kok modelannya kayak gini. Maafin Hana ya Mas, Hana nggak tahu masakan kesukaan Mas apaan. Ya jelas nggak tahu. Orang baru kemarin ketemu, tiba-tiba nikah. Kalau suami lu nggak meninggoy, gua juga ogah kali nikah sama lu. Kayaknya aku harus cari tahu apa-apa aja yang disukai Cede. Aku coba telepon Ipang kali ya. Dia kan temannya Cai. Pasti dia tahu apa-apa aja yang disukai Cai. Halo, ini Mas Ipang bukan? Iya benar, ini siapa ya? Aku Hana, istrinya Cai. Hah, Kak Hana? Ada apa kak? Kok telepon gua? Kayaknya aku perlu ngobrol sama kamu deh Mas Ipang. Ngobrol tentang apa ya? Tentang suamiku, si Cai. Emang kenapa sih Cai? Gak kenapa-kenapa sih. Cuman pengen tahu aja hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai Cai. Oh, hal-hal yang disukai Cai. Makanan yang disukai Cai itu? Mas, kita ketemuan aja gimana? Biar bisa ngobrol panjang, soalnya takut ketahuan kalau ditelepon. Oh, oke. Kalau gitu kesini aja Kak Hana. Gua ada di Austin Cafe nih. Oke Mas Ipang, aku ke situ. Oke, ditunggu. Jadi makanan kesukaannya Cai itu tempe mendoan. Terus dia suka musik dangdut koplo, dia suka balapan, dia suka nonton film Doraemon, dia suka tidur tanpa celana. Bentar. Kok kamu tahu kalau Hicai suka tidur nggak pakai celana? Enggak. Itu enggak seperti yang kau bayangkan. Mamanya Cai yang bilang seperti itu. Oh, kirain. Hehehe. Terus apa lagi? Aku cuma tahu itu aja sih. Kalau hal yang dibenci Cai apa aja? Kalau yang dibenci Cai, aku cuma tahu kalau Cai nggak suka makan telur deh. Pantesan pas mau dibikinin telur kecap dia kesel. Kak Hana kenapa mau nikah sama Cai? Padahal kan kenal juga belum, malah baru ketemu kemarin. Main nikah aja. Ya gimana lagi, emang hukum adatnya seperti itu, harus menikah dengan Cai. Hukum adat kayak gitu, kayaknya harus dihapus deh. Udah ya Mas Ipang, aku buru-buru mau pulang. Kasihan Mas Cai belum aku bikinin makanan. Oh, oke. Anjir, gua lupa ngasih tahu kalau Cai nggak suka sama wanita seksi. Dia kan sukanya sama wanita berhijab. Ya udahlah, bodo amat. Lagian nggak semua wanita yang berpakaian seksi itu gak bener kok. Kayaknya Kak Hana orang baik-baik deh. Aduh, Cai, beruntung amat jadi lu Cai. Oke, makanan kesukaannya Cai mendoan. Kalau gitu aku bikin mendoan Semoga aja Cai suka. Anjir, apes banget gua sumpah. Bisa-bisanya gua nikahin wanita yang gak gua kenal. Masa iya sih di zaman sekarang masih ada hukum adat kayak gitu? Kok gua ngerasa kayak dijebak ya? Apa kabar si Cai sekarang ya? Sejak dia menikah, sekarang dia jarang nongkrong sama kita dah. Yah, palingan dia sedang bulan madu. Itu si Cai bener-bener beruntung banget dah. Udah nabrak orang, malah dapat istri cantik, seksoi, kaya lagi. Sumpah, beruntung banget dia dah. Tadi pagi sih bininya Cai nemuin gua di kafe. Hah? Nemuin lu? Ngapain, Pang? Lu nggak selingkuh kan?
Sembarangan kau ngomong. Jadi begini ceritanya. Kayaknya aku perlu ngobrol sama kamu deh Mas Ipang. Ngobrol tentang apa ya? Tentang suamiku, si Jai. Emang kenapa sih Jai? Gak kenapa-kenapa sih. Cuman pengen tahu aja hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai Jai. Oh, hal-hal yang disukai Jai. Makanan yang disukai Jai itu? Mas, kita ketemuan aja gimana? Biar bisa ngobrol panjang, soalnya takut ketahuan kalau ditelepon. Oh, oke. Kalau gitu kesini aja ke Hana. Gua ada di Austin Cafe nih. Oke Mas Ipang, aku ke situ. Nah, begitu. Masuk akal sih kalau si Hana nyari tahu apa aja yang disukai dan yang dibenci Jai. Soalnya kan dia juga baru ketemu kemarin. Malah nikah. Ah, iya lagi. Parah banget. Hukum adat apaan sih kayak gitu? Kok gua ngerasa ada yang aneh ya? Masa iya sih ada hukum adat kayak gitu? Mungkin ada kali bang. Emang kita nggak tahu aja kayaknya. Udahlah bre, kita nikmatin liburan kita aja bre, gak usah ngurusin hidup orang. Mantap, chill di pantai kita bre. Bentar lagi mendoannya mateng. Akhirnya jadi juga. Semoga Jai suka dengan mendoanku. Gua antar sekarang mumpung masih hangat. Sayang, aku bikin mendoan nih. Anjay, mendoan kesukaan gua nih. Gua makan gak ya? Kalau gue makan, kepedean ntar dia. Aduh, mana lapar lagi. Mendoannya nih sayang, mumpung masih hangat. Alah, sok-sokan bikin mendoan. Palingan juga nggak enak. Orang kaya macam kau ini, mana bisa masak? Ya udah, aku taruh sini aja ya. Barangkali ntar kamu lapar. Taruh aja, taruh. Palingan sampai besok pun nggak bakal gue sentuh. Yang dibilangin Ipang bener nggak sih? Kok kayaknya Jay nggak tertarik sama mendoan? Coba nyalain TV film Doraemon kali ya. Kok ada film Doraemon di TV? Sejak kapan? Episode baru lagi. Anjay, ini mah film kesukaan gua. Sayangku suka nonton film apa? Gua nggak suka nonton TV. Gimana sih Ipang? Beneran gak sih? Kalau si Jay suka Doraemon, kok kayaknya dia nggak suka ya? Woi, matiin. Apaan sih? Film kartun kayak gitu, jelek banget dah. Ya udah, aku matiin. Anjir, ini mendoan bikin ngiler dah. Mana lapar lagi. Sumpah, gua nggak kuat lihat mendoan kayak gini. Gua cicipin dikit kali ya. Dikit doang mah, gak bakal ketahuan. Enak banget ini mendoan. Kok bisa dia bikin mendoan seenak ini? Katanya nggak suka, kok dimakan? Hehehehe. Aduh, gak bisa. Mendoan seenak ini, sayang banget kalau dibiarin. Gua sikat aja lah. Ya elah, makanya lahap banget suamiku. Sok-sokan nolak, padahal kesukaannya ya emang mendoan. Oh iya, tadi ada film Doraemon kan? Nonton TV Kok nyalain TV? Pasti nyariin Doraemon. Hehehe. Gengsi amat jadi lu Jay. Tampangnya galak gitu. Tontonannya Doraemon. Kok nggak ada? TV mana sih yang ada Doraemonnya? Hehehe. Lucu amat kok Jay. Samperin lagi nyariin Doraemon ya? Dari mana dia tahu kalau gua sedang nyariin film Doraemon? Mau aku bantuin nyariin nggak? Apaan sih? Orang gua lagi nyariin berita. Ya udah. Itu kok mendoannya habis. Katanya nggak bakal dimakan. Loh kok hilang? Wah, kayaknya dibawa tikus tuh. Kayaknya di sini nggak ada tikus deh. Kalau dimakan juga nggak apa-apa kok sayang. Kalau dilihat-lihat, Hana ini cantik sih. Baik lagi.
Kenapa gua membenci dia ya? Sayang, aku ke pasar dulu ya. Sayurannya udah mulai habis. Kalau mau mandi, handuk dan pakaiannya udah disiapin di atas kasur. Oke, mau gua anter nggak? Udah mulai suka kayaknya si Jai. Baguslah. Boleh ayo. Kalau mau nganterin mah, Ya udah, gua mandi dulu ya. cepat atau lambat, kau bakal jatuh di pelukanku, Jai. Vania, gimana rencana gua untuk balas dendam? Berjalan sesuai dengan rencana Squid. Hana udah menikah dengan Jai. Bagus, gimana kalau kita eksekusi sekarang juga? Jangan dulu Squid. Saat ini si Jai belum ada rasa dengan Hana. Jadi tunggu sampai Hana menyelesaikan tugasnya. Gua udah nggak sabar, pengen lihat depan ker hancur. Sabar Squid, jangan buru-buru. Oke. Cepat atau lambat, depan ker bakal gua hancur. Setelah beberapa minggu, Jai dan Hana tinggal bersama. Akhirnya, Jai pun jatuh cinta kepada Hana. Mereka menjalani hari demi hari selayaknya suami istri, dan semakin hari semakin mesra. Sampai pada akhirnya, Hana, gua mau bicara sebentar sama lu. Oke, Van. Tapi entar ya, gue lagi sama Jai. Kalau bisa sih sekarang Han, penting. Ya udah, gue ke kamar mandi dulu. Ntar gue telepon. Oke. Halo, Vania. Gimana? Gimana sih Jai? Udah mulai cinta sama lu belum? Udah dong, Van. Hahaha, kerja bagus. Keren kau Han. Hahaha, iya dong. Semua cowok bisa gue taklukin, Vania. Sekarang sudah saatnya Hana. Target pertamamu si Ipang. Oke, siap, Vania. Di tempat biasa kan? Iya, jam 10 malam. Gua tunggu di sana ya. Siap, Vania. Gue telepon Ipang dulu ya. Oke Hana. Halo Mas Ipang, antara malam sibuk nggak? enggak sih, kenapa emang? Sekitar jam 10 malam bisa temenin aku ke diskotik nggak? Hah, diskotik? Ngapain ke Hana ke situ? Jadi begini Mas Ipang, sahabatku ngajakin ketemu di situ. Udah lama nggak ketemu. Kalau nolak nggak enak, juga kasihan. Dia sedang butuh teman curhat. Kayaknya habis patah hati deh. Kan bisa bertemu di tempat lain, nggak harus di diskotik. Dan ke Hana kan bisa minta temenin sama si Jai. Temanku itu orangnya temperamen. Katanya dia juga mantan mucikari gitu. Bisnisnya bisnis gelap gitulah. Tapi aku gak enak kalau nolak karena temen deket sih. Kalau si Jai dia sedang sakit. Jadi aku minta tolong kamu buat jaga-jaga kalau terjadi sesuatu di sana. Hah? Si Jai sedang sakit? Sakit apaan? Masuk angin kayaknya. Palingan kecapean dia. Kasihan lah. Biar dia istirahat di rumah. Yaudah. Ntar gua, Bayu dan Yuki ngawal lu dari kejauhan dah. Kalau bisa kamu sendirian aja lah bang. Soalnya takut ketahuan. Ntar jadi gimana gitu. Yaudah. Ntar gua sendirilah yang ke situ. Oke Mas Ipang. Makasih ya. Ntar gua share lokasinya. Oke. Hana. Ada-ada aja kau ini. Temen rusak aja masih lu temenin. Beruntung banget si Jai. Punya istri kayak lu. Sayang, ntar malam Hana mau ketemu temen. Dia itu sedang sedih habis diselingkuhin pacarnya. Jadi dia butuh temen curhat gitu. Boleh. Ntar aku anter dah. Sayang, aku juga butuh bantuanmu deh. Bantuan apa sayang? Jadi besok pagi aku harus nyerahin laporan keuangan di kantorku. Tapi sekarang belum selesai juga. Jadi gimana? Bisa tolong bantuin selesaiin nggak? Tinggal ngetik ulang sama ngerapiin doang kok. Ya udah, ntar aku yang kerjain. Tapi kamu hati-hati ya. Kalau ada masalah, langsung kabarin gua. Siap sayang, makasih ya. Halo Squid. Iya Vania, kenapa? Hana sudah berhasil membuat Jai jatuh cinta kepadanya. Bagus, sesuai dengan tujuan kita, menghancurkan The Bunker lewat Hana. Hahaha. Iya.
kita buat mereka saling bermusuhan. Jadi target pertama kita itu siapa? Ipang, ntar malam jam 10, dia akan ke diskotik tempat kita biasa. Oke, ntar malam gua akan ke situ. Oke Squid, sesuai dengan rencana yang kita buat. Oke, siap Vania. Sialan, rencana busuk apa lagi yang akan mereka lakukan? Apa? Jadi teman yang dimaksud Hana itu Vania? Waduh, gawat kalau gitu. Vania, si Ipang udah datang tuh. Oke, lu WA si Jai, suruh kesini sekarang Hana. Oke Vania, oke. Sayang, ini temenmu si Ipang dari tadi kok ngikutin gua mulu ya? Maksudnya ngikutin gimana? Aku disuruh ke diskotik dan maksa-maksa gitu. Yang bener sayang. Masa iya sih Ipang kayak gitu? Beneran sayang, aduh tolong sayang, aku dipaksa masuk kamar nomor 20 sama Ipang. Sayang. Woi. Bang Topan, gua pergi dulu ya. Mau kemana, Jai? Ya adalah. Oh, oke. Vania, gue udah WA si Jai. Sekarang dia pasti kesini ya? Oke, jadi begini Hana, lu gua antar masuk ke kamar. Terus di lemari ada baju dinas, lo pakai itu. Terus pura-pura pingsan, Squid akan masuk ke situ. Terus dia akan keluar lewat pintu rahasia. Lo tunggu Ipang dan Jai datang. Setelah itu lo lakukan tugas lo. Oke Vania, oke, gue paham. Oke, Hana, ikuti gue ya. Oke Vania, oke. Loh, mau kemana mereka? Bahaya di sana. Gue harus ikutin mereka. Hana masuk kamar. Anjir, si Vania pasti punya rencana buruk. Hah? Squid? Aduh, si Hana dalam bahaya nih. Gua harus susulin si Hana. Loh, kemana sih Squid? Bukannya dia masuk sini? Kok nggak ada? Loh, si Hana ganti baju ya? Hana. Enggak. Gua nggak ngapa-ngapain dia. Gua bisa jelasin. Hana, dasar wanita munafik. Loh, maksudnya gimana, Jai? Jadi si Hana ini komplotan Squid dan Vania. Kok si Jai bisa tahu? Tahu dari mana dia? Jadi lu sedang dijebak sama Hana, Pang. Biar kita musuhan. Aduh, mampus gua. Gimana ini? Oke, gue paham sekarang. Kenapa lu bisa dipaksa untuk menikahi dia? Karena semua ini sudah direncanakan. Iya, bener banget, Bang. Tapi lo tahu dari mana? Gue nggak bisa jelasin sekarang. Ini si Hana wanita munafik. Enaknya diapain ya, Bang? Sikat aja, Jai.